Nah, yang dimaksud dengan Islam itu apa? Islam adalah ingkiyat wa ta'at wal istislam. Islam menurut bahasa artinya adalah pasrah, taat, dan berpasrah diri. Ya. Jadi kalau sudah masuk agama Islam kita itu harus berpasrah diri dan taat. Tidak perlu lagi uh, keluar dari jalur atau aturan-aturan agama Islam. Dan pada saat itu kita harus memasrahkan diri kita sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Dalam kaitan ini karena Allah juga mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu mana Islam di dalam uh, menurut bahasa ya. Kemudian Islam menurut istilah adalah al-manhaj alladzi wada'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala linnasi kay yastaqimu alai wa takunu hayatuhum mubaniyatan alai walladzi bayanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam adalah satu manhaj. Manhaj itu cara beragama alladzi wada'ahu yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia linnas. Kayastaqimu alai agar mereka berdiri tegak di dalam manhaj tersebut atau di dalam agama tersebut. Watakunu hayatuhum mubayyinatan alai, dan dalam kehidupan mereka ini akan menjadi jelas ya arah kemana mereka akan berjalan. Jadi tanpa agama manusia itu kebingungan kemana mereka akan berjalan. Tapi dengan agama maka kemudian mereka akan tertentu arah menjalani kehidupan. Nah, agama ini walladzina bayanahu Rasulullah. Manhaj agama atau cara beragama itu telah diajarkan Rasulullah sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan agama Islam. Ada juga yang mendefinisikan bahwa agama ad-dinul ladzi anzalallahu ta'ala ala nabiyhi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mendefinisikan bahwa agama itu adalah agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakunu khotiman li adiyani wa syara'i as-samawiyah ya. Agama yang diturunkan oleh Allah ini menjadi agama terakhir dan menjadi syariat terakhir yang berbentuk syariat samawi. Itu begitu. Jadi agama Islam itu adalah agama terakhir. Kata Allah di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang pernah diturunkan kepada Allah untuk agama yang menyempurnakan adalah hanya agama Islam. Ya. Itu agama atau Islam. Jadi kalau menurut bahasa ia adalah taat dan pasrah. Kalau menurut istilah dia adalah satu cara dalam beragama yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia agar manusia itu dalam pendiriannya dan dalam kehidupannya dia mendapatkan petunjuk. Nah, sekarang apa orientasi atau misi daripada agama Islam? Di sini disebutkan ada beberapa tujuan atau orientasi Nabi
menyampaikan agama Islam kepada kita. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, Nabi pernah mengatakan bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya, saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Itu kata Nabi. Jadi tidak hanya menyampaikan kewajiban-kewajiban berupa puasa, sholat, zakat, haji, melainkan lebih daripada itu, Nabi telah diutus untuk menjadi seorang Rasul yang juga menyempurnakan akhlak. Nah, ini sangat relevan karena pada saat Nabi diutus menjadi seorang Nabi, Nabi diutus menjadi seorang Nabi itu di masyarakat yang sangat-sangat tidak beradab, ya, sangat-sangat tidak berakhlak. Ya, di zaman jahiliyah itu orang bebas melakukan apa saja, bebas memperlakukan perempuan bagaimana, kemudian bebas membunuh anak-anak, membunuh musuh-musuh yang tidak disukai, dan lain sebagainya. Islam datang kemudian membawa satu dogma yang kemudian menghilangkan kebiadaban dan kekacauan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, itulah yang kemudian ini menjadi misi utama daripada diutusnya Nabi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dilihat daripada kewajiban-kewajiban yang tadi saya katakan, ada kewajiban sholat, ada kewajiban zakat, ada kewajiban haji, puasa, semuanya ini telah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi sebelumnya. Cuman dalam cara yang beda, ya kan gitu. Cara yang beda itu adalah contoh puasanya di zaman Nabi Isa itu. Kalau menurut satu riwayat, Ibunda Maryam itu puasa hanya buka satu kali, setelah buka puasa lagi, begitu. Ini beda dengan puasa kita yang ketika setelah buka puasa kita boleh makan apa-apa sampai sebelum subuh, gitu ya. Nah, beda dengan puasanya Nabi Isa atau Ibunda Maryam. Itu begitu. Jadi sudah diatur sholat, zakat, puasa itu sebelum Nabi kita. Yang menjadi misi utama pada saat Nabi diutus adalah bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah, selanjutnya selain menyempurnakan akhlak, misi Islam adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi Islam datang itu adalah agar manusia itu menyembah Tuhan. Ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah itu pada saat Islam datang tidak menyembah Tuhan yang semestinya, tidak menyembah Tuhan yang hak, ya. Mereka menyembah Tuhan berhala, menyembah Yesus dan lain sebagainya. Nah, Islam datang kemudian ya untuk menyembah Tuhan. Wa'budullah itu dalam arti yang lain itu. Sembahlah Allah. Wala tusyriku, dan jangan sekutukan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam datang itu atau Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa aku itu diutus, kata Nabi, wa ma arsalnaka, ya, Allah mengatakan tidak aku utus kamu ila rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat alam semesta atau seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia yang berbelas kasih kepada manusia, manusia yang berbelas kasih kepada hewani, manusia yang berbelas kasih kepada malaikat, jin, manusia yang berbelas kasih kepada
tumbuhan dan benda-benda mati. Ini misi utama daripada Nabi diutus menjadi seorang rasul. Maka kita juga harus sama. Kita ini kan termasuk khalifah fil ard, ya, menjadi pemimpin di muka bumi. Maka sikap yang paling utama untuk kita miliki dan kita tanamkan di dalam jiwa kita adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah kepada alam semesta. Ini begitu. Nah, dalam perkembangannya rahmah kepada alam semesta ini tadi saya katakan tidak hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada alam yang begitu luas, ya, alam yang begitu banyak sekupnya. Contoh, Anda melihat bahwa lautan itu sudah tercemari, maka dalam hal ini bagaimana upaya Anda? Anda harus sayang kepada lautan, gitu ya. Laut itu bagaimana tidak tercemari, maka harus ada upaya, ya, baik itu pendampingan atau penyuluhan terhadap bagaimana agar tidak terjadi erupsi di di bagian bibir pantai itu. Kemudian bagaimana lautan itu ekosistemnya terjaga, yang kemudian Anda melakukan pencegahan, pendidikan atau penyuluhan terhadap masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan lain sebagainya. Ini akan muncul, ya, bentuk daripada rahmatan lil alamin. Begitu juga berkait tentang hutan, berkait tentang penghijauan dan lain sebagainya, berkait tentang polusi dan lain sebagainya. Ini pencegahan dan penjagaan terhadap hal-hal yang negatif itu merupakan wujud daripada rahmatan lil alamin, dan itu harus diwujudkan karena Islam itu punya misi semacam itu. Selanjutnya, apa isi daripada ajaran agama Islam? Kan begitu. Ajaran agama Islam itu berisi tentang akhlak. Ingat loh, ajaran utama, ya, dia berisi akhlak. Tadi disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu tata krama, ya. Dalam sebuah makalah, ya, man la ada balahu la ilma lahu. Contoh kecilnya begitu. Orang yang berilmu tapi tidak beradab, sesungguhnya dia tidak punya ilmu, ya. Man la ada balahu, barang siapa yang tidak punya adab, ya, la ilma lahu, berarti dia tidak punya ilmu. Nah, meskipun dia pintar tapi tidak punya adab, maka tidak punya ilmu. Tidak ada orang yang mau mengambil ilmunya, atau pasti dia banyak dibenci oleh orang kalau gak beradab meski punya ilmu. Yang selanjutnya, Islam juga mengajarkan syariat, hakikat, thoriqoh, ya. Nah, dalam syariat ini dikenal hukum atau aturan-aturan, yang mana aturan-aturan ini kembali kemanfaatannya kepada manusia itu sendiri, ya. Karena kalau kita lihat, manusia itu tidak hanya punya hubungan dengan Allah saja, tetapi manusia juga punya hubungan dengan manusia dan dengan makhluk yang lain, atau hablum minanas. Nah, itu karena itu dalam hubungan tersebut ini perlu ada aturan yang mengatur tentang kepentingan hubungan sesama. Maka syariat diajarkan di dalam agama Islam, ya. Kemudian ada juga akidah. Akidah ini adalah satu keyakinan. Ini juga diajarkan di dalam agama Islam, ya. 3 hal ini merupakan ajaran pokok. Nah, tentunya tidak menafikan ajaran-ajaran agama Islam yang lain. Contoh berkait tentang
keilmuan, tentang teknologi dan lain sebagainya. Yang pokok ada 3 ini, akhlak, syariat, dan akidah. Nah, dalam perkembangan agama Islam tentu kita juga sering sekali mendengar ya sejarah perkembangan agama Islam. Nah, dalam kaitan ini kita konstruksi atau kita apa namanya? Kita lihat lagi bagaimana perkembangan agama Islam. Ya, dalam sejarah Islam itu, Islam memang lahir dan eh, apa namanya datang pada masyarakat yang tidak baik ya, yakni masyarakat jahiliyah itu. Nah, kemudian di sini Islam menawarkan ajaran-ajaran agama yang fungsinya adalah membawa ketidakberadaban, ya, keburukan-keburukan menuju kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pada tahun 610 Masehi, ya, Islam pada saat itu sangat gelap ya. Namun setelah Allah menurunkan sebuah dogma di dalam Al-Quran, di mana Rasulullah pertama kali menerima Al-Quran di Gua Hira, tepatnya pada 610 Masehi itu kemungkinan atau dipastikan sudah seolah-olah akan terjadi satu perubahan besar di masyarakat jahiliyah. Nah, ini yang kemudian ya, yang asalnya masyarakat jahiliyah itu sangat biadab, sangat nakal, kebiasaannya berzina, membunuh, merampok, menindas yang lemah ya, dan juga berjudi. Ini kemudian seolah tersinari sehingga mereka dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak beradab itu. Nah, pada saat itu juga orang jahiliyah juga sebetulnya sudah memiliki agama, sebagaimana saya katakan tadi, agama mereka itu adalah agama Yahudi, ya, agama Nasrani, atau bahkan penyembah berhala, ya, dinamisme. Ada juga yang wasani ya, menyembah api ya, atau bahkan ada yang menyembah menyembah wasani menyembah matahari. Kalau majusi baru menyembah api ya. Ini begitu. Jadi ini semua ya dihilangkan atau dihapuskan dengan munculnya agama Islam. Tetapi tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengubah perilaku-perilaku jahiliyah ini. Nah, ada tahapan-tahapan, bahkan kalau kita lihat dakwah Nabi itu ada 2 metodologi ya. Yang pertama, Nabi ketika pada saat awal-awal Islam atau awal-awal Nabi diutus menjadi seorang nabi, Nabi melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi-sembunyi itu adalah mengajak rumah ke rumah siapa saja yang mau ikut dalam agama Islam. Nah, tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya dakwah Nabi bukan hanya pada rumah ke rumah atau pada keluarga atau pada orang-orang terdekat Nabi. Dalam perkembangannya dakwah Nabi itu sudah melakukan satu upaya besar yang disebut dengan peperangan. Nah, perlu diketahui rekan-rekan, peperangan Nabi dalam pada saat membela agama Tuhan atau agama Allah itu, ini bukan peperangan yang diminta oleh Nabi.
Tetapi peperangan itu sebetulnya adalah diminta oleh orang-orang yang menjadi musuh-musuh Nabi. Artinya perang ini atau perang di zaman Nabi itu adalah perang ofensif, bukan defensif. Apa perbedaannya? Kalau ofensif itu kita diganggu, kemudian kita membela diri. Itu begitu. Kalau defensif itu kita mengganggu atau kita mengajak orang untuk berperang. Itu yang kemudian harus dipahami, bahwa sesungguhnya Islam di zaman Nabi itu ya perangnya adalah perang ofensif, bukan defensif. Nah, sementara tuduhan-tuduhan berkait tentang agama Islam itu merupakan agama yang mengajarkan peperangan, ini adalah satu statement yang memprovokasi atau menjelek-jelekkan agama Islam agar dianggap Islam sebagai agama yang radikal, agama yang suka peperangan dan lain sebagainya. Di zaman Nabi, setiap agama dan setiap negara itu pasti melakukan peperangan. Karena pada saat itu, baik itu pasukan Romawi dari Vatikan sana, ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di Arab atau Jazirah Arab, itu ingin menguasai. Sikap ingin menguasai inilah yang kemudian mendorong untuk melakukan satu peperangan. Itu begitu. Jadi tidak ada sejarah tidak mencatat setiap ada kekuasaan atau setiap ada kumpulan tidak perang pada saat itu. Semuanya perang. Nah, tetapi perlu dicatat perangnya Islam di zaman Nabi adalah perang ofensif. Kita diajak. Karena pada saat itu kita minoritas. Nah, lantas kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan lain sebagainya, pada saat itu karena memang di awal-awal Abu Bakar menjabat sebagai seorang khalifah, Abu Bakar melihat pada saat itu banyak sekali orang yang murtad. Nah, pada saat itu Sayyidina Abu Bakar baru kemudian membuat satu kebijakan untuk memerangi orang-orang murtad ini yang dibawa oleh salah satunya Musailamatul Al-Kadzab, kemudian Al-Asadi dan lain sebagainya ke Irak. Maka peperangan itu terjadi di Irak. Nah, itu begitu. Dalam perkembangan Islam ini menarik sekali. Perkembangan Islam atau model dakwah Islam selanjutnya itu ada yang menggunakan peperangan, ada yang menggunakan tidak menggunakan peperangan. Contohnya di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia tidak menggunakan peperangan. Ya, perkembangan Islam di Cina juga tidak menggunakan peperangan. Perkembangan Islam di Asia Tenggara lah terutama, itu tidak menggunakan peperangan. Islam berkembang di di Asia Tenggara ini dengan cara yang halus. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Indonesia ini mendapatkan agama Islam atau masuk Islam ke beberapa negara ini dengan cara yang halus, dengan cara perdagangan, dengan cara pernikahan, atau dengan cara dakwah Islamiyah berupa oral ya, atau orasi atau ceramah. Ini yang kemudian berbeda sangat ya dengan perkembangan agama Islam di Jazirah Arab ataupun Islam menuju ke Eropa. Ya, dulu Spanyol itu juga pernah dikuasai oleh Islam ya. Jerman, kemudian Prancis itu pernah jadi jajahan kerajaan Islam. Kita kenal di zaman Turki Utsmani itu ya, banyak sekali tokoh-tokoh atau panglima-panglima yang pada saat itu mengembangkan atau melakukan ekspansi ya, pengembangan wilayah
di beberapa wilayah ini tadi, di beberapa wilayah Eropa yang tadi saya sebutkan. Itu menggunakan semacam itu, menggunakan metodologi peperangan. Nah, sehingga image agama Islam seolah-olah ya berperang. Mereka tidak ingat bahwa di Asia Tenggara agama Islam dikembangkan dengan cara tidak perang. Nah, ini kemudian pun bukan hanya orang-orang kafir yang menuduh kita sebagai agama radikal, tetapi mereka-mereka yang beragama Islam pun yang tidak paham terhadap apa sih hakikat peperangan itu. Bagaimana sih peperangan di zaman Rasul. Ini kemudian melakukan upaya yang sangat ekstrim. Semacam yang kita lihat ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada jihadis-jihadis lainnya yang seolah-olah membenarkan bahwa mereka harus berperang. Nah, ini tentunya salah alamat. Oleh karena itu saya berharap bagi rekan-rekan semua, tidak perlulah kita mengikuti cara-cara kekerasan dalam berdakwah. Itu intinya itu. Nah, peperangan itu akan menjadi wajib di dalam fikih. Itu disebutkan kalau kita diganggu oleh orang lain, ya, semacam yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari pada saat orang Inggris ingin memukul kembali pada tahun 60 sekian itu di Surabaya, maka pada saat itu muncul resolusi jihad. Nah, jadinya kita sebetulnya dalam peperangan tersebut bukan kita yang meminta tetapi musuh yang meminta. Itu baru kita wajib melakukan peperangan. Begitu. Nah, Islam datang itu juga kan tidak meluluh begitu saja, tidak meluluh diterima begitu saja. Ketika Islam datang ini, Islam berada pada suatu wilayah yang letak geografisnya itu di Jazirah Arab, di mana tanahnya dikelilingi oleh lautan. Tanahnya gersang dan berpasir juga berbatu. Ya, tanahnya jarang hujan. Nah, dari beberapa hal kondisi Jazirah Arab ini membentuk watak yang keras. Ya, watak yang keras. Jadi kalau dulu kiai saya itu guyon. Ya. Guyon mempertanyakan kenapa Islam itu datang di Arab Saudi. Ya, kenapa Islam itu datang di Makkah? Karena orang Makkah itu jahat-jahat katanya. Karena orang Makkah itu jahat-jahat, maka Islam datang ke tempat yang jahat itu. Begitu. Nah, kalau Islam datang ke Indonesia, maka Islam itu tidak banyak tantangan. Itu begitu kata beliau. Jadi orang Arab itu jahat-jahat sehingga Islam datang ke sana. Nah, bukan berarti ketika saya mengatakan orang Arab itu jahat-jahat ini menuduhkan kepada Nabi dan sahabat, tidak. Tetapi memang kebanyakan daripada itu orang orang jahiliyah itu memang tidak beradab, ya. Itu begitu. Nah, Islam datang ke sana dengan menawarkan perubahan, ya. Dengan cara menawarkan perubahan sikap, perubahan cara berpikir, perubahan watak. Dengan tadi 3 misi tadi. Ya, rahmatan lil alamin, tamimam makarimal akhlak, ya Bu, itu liutamimam makarimal akhlak, dan kemudian wa'budullaha wa la tusyriku, itu tadi. Ini ditawarkan oleh Islam ke sana. Nah, sehingga ya beberapa sahabat itu menjadi luluh. Kalau Nabi Muhammad kita tahu, Nabi Muhammad itu adalah orang yang lembut, ya, orang yang paling
peduli, orang yang paling apa dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang jahiliyah malah sebaliknya. Itu begitu. Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan guyonan itu tadi oleh kiai saya ya, kenapa Islam lahir di Arab? Kenapa tidak di Indonesia? Kenapa tidak di negara lain? Itu karena memang orang Arab itu jahat-jahat begitu. Selanjutnya adalah sistem perkawinan orang Arab ya. Jadi ini masih dalam kosmologi atau sosio kebudayaan orang Arab. Nah, di Arab itu ketika kita memotret Arab, Arab memiliki budaya ya, di mana budaya tersebut itu budayanya ya memang sangat jelek begitu ya. Bahkan di sini disebutkan dalam perkawinan Arab itu ada istilah ba'lah. Perkawinan ba'lah adalah perkawinan yang didasari kepada dua model perkawinan. Ya, hasil penangkapan dan persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan. Ini model perkawinan ba'lah. Dalam perkawinan ba'lah ini, ya, perempuan dan anak-anak dikuasai oleh laki-laki. Jadi pada zaman jahiliyah, ketika mereka menikahi perempuan, perempuan itu seolah-olah telah dibeli oleh laki-laki dengan memberikan apa namanya mas kawin begitu. Itu begitu. Nah, perkawinan ba'lah. Jadi perkawinan ba'lah ini adalah penguasaan terhadap istri kepada suami. Ya, seolah-olah dia tidak punya apa namanya, tidak punya kekuasaan ya. Istri itu tidak punya kekuasaan karena dia adalah milik suami secara total. Nah, kemudian ada perkawinan sodikoh, yakni perkawinan yang didasari pada kesepakatan pihak laki-laki dan perempuan. Jadi perkawinan sodikoh ini adalah di mana dalam perkawinan tersebut pihak laki-laki belum tentu bisa menguasai perempuan secara mutlak, itu begitu. Tetapi kalau ba'lah tadi, perempuan dikuasai oleh suami secara mutlak. Dalam model ini ada yang disebut dengan perkawinan banah dan mut'ah. Jadi kalau perkawinan mut'ah itu kan perkawinan kontrak ya. Nah, ini ada kesepakatan. Jadi ketika mereka melakukan perkawinan dengan memberikan mahar sekian, kemudian disepakati juga kapan berakhirnya perkawinan. Itu perkawinan yang ada pada saat zaman jahiliyah waktu itu. Nah, ini semuanya kemudian dirubah dengan ajaran-ajaran agama Islam pada saat ini. Nah, sehingga pun ya kan kita tidak heran ketika kita melihat ya ada perbudakan di dalam orang jahiliyah. Jadi budak itu atau perbudakan itu dalam sejarah Islam itu hanya merespon budaya orang jahiliyah. Artinya ketika orang jahiliyah menerapkan budak pada saat itu, tidak mungkin toh Islam akan kemudian menghapuskan budak secara seksama atau secara pada saat itu kan gitu. Karena apa? Budak itu adalah harta benda. Kalau dihapuskan otomatis orang yang masuk Islam itu merasa eman atau merasa rugi karena harta bendanya itu dihapus. Oleh karena pada saat itu agama Islam tidak menghapus langsung, tidak mengharamkan perbudakan, tetapi perbudakan itu kemudian dihapus dengan cara Islam, yakni ada kafaratul dihar, ada kafaratul yamin
yang kafarat tersebut itu memerintahkan untuk memerdekakan budak, atau bahkan memerdekakan budak itu menjadi bagian daripada visi yang kemudian digerus oleh agama Islam dengan cara memerdekakan budak dengan cara sukarela. Nah ini, pada zaman saat itu budaya daripada orang Arab jahiliyah itu ya ini memposisikan wanita sebagai manusia yang lemah dan aib. Jadi manusia itu dianggap orang yang lemah dan menjadi aib. Terbukti ketika mereka memiliki anak perempuan ya, memiliki anak perempuan lahirnya. Nah, pada saat itu maka mereka akan mengubur anak perempuan mereka. Ya, ini karena memang wanita pada saat zaman jahiliyah itu ketika Islam baru datang itu memiliki budaya atau kebiasaan atau kecenderungan semacam ini. Selanjutnya menjadikan istri sebagai harta waris yang dapat diwariskan kepada anak. Ini tentu tidak berbudaya sekali ya orang jahiliyah waktu itu. Selanjutnya menjadikan yang lemah, miskin dan menjadikan orang yang lemah dan miskin dan juga orang tawanan itu untuk menjadi budak. Jadi ketika mereka melihat orang yang lemah, mereka melihat orang yang miskin dan mereka punya tawanan, maka kemudian orang-orang tersebut ini akan menjadi budak mereka. Nah, datang Islam tentu merubah ini semua ya. Nah, semuanya ini dihapus oleh Islam. Nah, pokok ajaran agama Islam dan aturan serta ibadah daripada orang Islam itu harus sesuai dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah yang dimaksud adalah yang pertama hibdun nafas. Jadi hukum itu dibentuk untuk apa? Menjaga jiwa raga manusia. Sehingga tidak diperkenankan membunuh, melukai dan lain sebagainya. Kemudian hukum atau ajaran agama Islam itu harus hibduddin, menjaga agamanya. Ya, menjaga agamanya dan tidak mengganggu agama lain. Itu hibduddin. Selanjutnya hukum dan ajaran agama Islam itu harus hibdul akal. Harus menjaga akal pikiran sehat. Sehingga dalam Islam itu ada anjuran untuk belajar, kemudian ada larangan untuk mengkonsumsi narkotika agar otaknya sehat dan lain sebagainya. Dalam ajaran agama Islam itu harus hifdun nasl, menjaga keturunan sehingga tidak diperbolehkan berzina dan lain sebagainya. Kemudian hifdul mal, ya, menjaga harta benda. Dalam Islam aturan apapun harus menjaga harta benda, baik harta benda kita atau harta benda orang lain. Demikian mungkin rekan-rekan yang bisa kita sampaikan. Silahkan kita diskusikan apa yang perlu kita diskusikan. Monggo. Jika ada yang perlu dipertanyakan atau rekan-rekan semua ingin berkomentar berkait tentang apa yang kita bahas tadi. Silahkan. Ada?